Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5302 sampai bab 5304. Cahaya keemasan itu menerjang kerangka luar lipan besi hitam. Anehnya, cahaya itu memercik dan hanya meninggalkan bekas putih dangkal di atasnya. Sangat sulit. Chen Ping diam-diam terkejut di dalam hatinya. Segera, ia mengubah strategi dan memasukkan energi jahat ke dalam tubuh pedangnya. Sangat sulit. Humazi juga terkejut melihat ini. Setelah itu, dengan wajah penuh iri, ia berkata, "Jika temanku sesulit ini, itu akan luar biasa." Sialan, Chen Ping memelototi Humazi. Namun, Mo Chen bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan Humazi. Ia menebaskan pedangnya ke arah lipan besi hitam. Sinar pedang hitam pekat itu turun dan dengan mudah membelah rangka luar lipan besi hitam. Cairan hijau beracun menyembur keluar. Namun, cairan itu terhalang oleh penghalang energi yang mengerikan di luar. Perut mereka adalah titik lemahnya. Suara Mo Chen terdengar dari atas. Ia sudah terbang ke udara dengan pedangnya. Pedang panjang itu berubah menjadi bayangan pedang yang memenuhi langit dan secara khusus menargetkan perut lunak lipan besi hitam. Humazi kemudian mengeluarkan botol porselen dan menuangkan puluhan pil kuning. Pil tersebut meledak saat mengenai tanah dan berubah menjadi asap kuning. Ketika lipan besi hitam menyentuh asap, tubuh mereka langsung meleleh. Mereka mengeluarkan jeritan melengking. Ini pil pelebur mayat. Paling ampuh melawan serangga beracun. Teriak Humazi bangga. Chen Ping tidak menyangka bahwa Humazi benar-benar memiliki benda sebagus itu di tangannya. Chen Ping merasa ia tak boleh tertinggal. Ia hanya memadatkan energi mengerikan itu menjadi puluhan benang hitam. Seperti ular roh, mereka melesat menuju gua-gua di tebing. Benang-benang hitam menembus ke dalam gua. Seketika, jeritan beruntun terdengar dari dalam. Tak lama kemudian, mereka terdiam. "Selesai?" tanya Humazi dengan heran. Menggunakan energi jahat untuk memblokir sarang mereka, Chen Ping menarik benang hitam itu. Untuk sementara, tidak akan ada serangga beracun baru yang keluar. Ketiganya mempercepat langkah mereka menyusuri ngarai. Tiba-tiba, pemandangan terbuka di hadapan mereka. Sebuah lembah seluas 10.000 hektar muncul di depan. Di lembah itu tumbuh berbagai macam herba beracun berbentuk aneh. Miasma berwarna-warni bergulung-gulung di lembah. Samar-samar, sebuah istana hitam terlihat berdiri di tengahnya. Itulah inti lembah 10.000 racun, aula 10.000 racun. Mo Chen menunjuk ke arah istana dan berkata, "Penguasa lembah, anak 10.000 racun, seharusnya ada di dalam." Tepat pada saat ini, sebuah suara menyeramkan terdengar dari kedalaman tanaman beracun. 3 makhluk yang tak mengenal kematian. "Beranikah kau masuk ke lembah 10.000 racunku?" Saat suara itu terdengar, puluhan kultivator berjubah hitam berjalan keluar dari tanaman herbal beracun itu. Masing-masing dari mereka memiliki wajah yang menyeramkan.
Di tangan mereka, mereka membawa labu berisi cairan beracun. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua bermata satu. Wajahnya dipenuhi pola-pola seperti sisik ular. Dia tetua penegak hukum lembah 10.000 racun, tetua ular, kata Mo Chen lirih. Teknik pelepasan ularnya sudah mencapai tingkat ke-7. Seluruh tubuhnya kebal terhadap pedang dan tombak. Tetua ular mengamati ketiganya dengan mata tunggalnya yang tersisa. Ketika ia melihat Chen Ping, secercah keserakahan terpancar di matanya. Energi yang begitu kaya dan dahsyat. Pas untuk memberi makan ular kaki 1000-ku. Dia melepaskan ikatan tas kain hitam dari pinggangnya dan membuka mulut tas itu. Bau busuk menyengat hidung. Seekor ular hitam sebesar ember air mengebor keluar dari kantong. Tubuhnya tertutup rapat dengan kaki-kaki. Setiap kaki memiliki duri. Ini adalah Raja Ular 1000 kaki. Ia memiliki kekuatan tingkat kelima dari alam abadi bumi, kata Mo Chen. Raja Ular kaki 1000 meludahkan lidahnya yang bercabang. Mata merahnya menatap tajam ke arah Chen Ping. Ia tampak sangat tertarik dengan energi mengerikan di tubuhnya. Chen Ping menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat. Kekuatan spiritual dan energi jahat di tubuhnya bersirkulasi dengan kecepatan tinggi. Pertempuran cepat, keputusan cepat. Jangan biarkan mereka membuat anak 10.000 racun khawatir. Sebelum kata-kata itu terucap, tetua ular sudah memberi perintah. Tangkap mereka. Bawa mereka kembali hidup-hidup. Aku ingin mereka merasakan rasanya dilahap 10.000 racun. Para kultivator berjubah hitam semuanya mendesak labu mereka. Cairan hijau beracun menyembur keluar seperti air mancur. Di udara, cairan itu menyatu menjadi jaring racun raksasa dan menyelimuti mereka bertiga. Humazi bersiap lebih awal dan mengaktifkan 10 jimat emas. Jimat-jimat itu membentuk susunan 8 trigram emas di udara. Cairan beracun itu jatuh ke susunan tersebut dan mengeluarkan suara mendesis. Namun, cairan itu tidak dapat menembus formasi tersebut. Menyerang. Sosok Mo Chen bagaikan kilat. Pedang panjang itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Dalam sekejap, pedang itu menembus tenggorokan 3 kultivator berjubah hitam. Orang-orang itu bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana pedang itu jatuh hingga kematian. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Makhluk yang tidak mengenal kematian. Chen Ping menatap Raja Ular 1000 kaki itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dingin. Seorang teman yang berada di alam bumi abadi kelas 5 juga berani bertindak lancang di depannya. Chen Ping menghadapi Raja Ular 1000 kaki. Pedang pembunuh naga di tangannya diayunkan dengan santai. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Raja Ular 1000 kaki itu. Raja Ular kaki 1000 terpotong menjadi beberapa bagian. Darah hitam berbau busuk memercik ke herba beracun. Anehnya, darah tersebut menggerogoti tanaman yang hidup dari racun, menyebabkan asap putih mengepul. Mata tunggal tetua ular melotot dengan urat merah. Jari-jarinya yang mencengkeram kantong kain memutih karena kelelahan. Binatang kecil, beraninya kau membunuh Raja Ularku. Tetua ular agak tak percaya. Chen Ping, seorang murid di alam abadi lepas tingkat 9, benar-benar telah membunuh Raja Ular kaki 1000 yang diasuhnya sekian lama.
Raja ular kaki 1000 ini berada di alam bumi abadi tingkat 5. Tetua ular tiba-tiba menepuk dadanya dan memuntahkan seteguk darah esensi hijau muda. Darah esensi itu jatuh ke tanah. Kelabang besi hitam yang terluka oleh pil pelebur mayat Humazi secara mengejutkan pulih seketika. Tubuh mereka bahkan berlipat ganda. Eksoskeleton mereka memancarkan cahaya merah yang aneh. 10.000 racun kembali menjadi satu. Hancurkan dia untukku. Tetua ular meraung sambil membentuk segel. Kawanan lipan besi hitam, bagaikan pasukan yang menerima perintah, menyerbu ke arah Chen Ping dengan dahsyat. Wajah Humazi memucat. Serangga beracun ini telah dikatalisis oleh darah esensi. Mereka sudah kehilangan akal sehat. Pedang panjang Mo Chen berputar dan menebas beberapa lipan besi hitam yang menerkam Humazi hingga menjadi bubuk. Chen Ping, pertarungan cepat, keputusan cepat. Namun, Chen Ping tiba-tiba tersenyum. Senyum itu bukan kepanikan, melainkan ketenangan yang nyaris acuh tak acuh. Ia perlahan mengangkat pedang pembunuh naga. Cahaya keemasan dan energi mengerikan yang mengalir di badan pedang terjalin membentuk spiral, seolah hidup, menelan, dan meludah. Sekelompok perayap juga pantas menghalangi jalan. Sebelum kata-kata itu terucap, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, gumpalan hujan cahaya bercampur emas dan hitam meledak di kawanan lipan besi hitam. Itu bukan cahaya pedang, tetapi domain niat pedang yang didesak Chen Ping dengan kekuatan spiritual tingkat 9 alam abadi longgar. Dia sebenarnya telah menyatukan wilayah pedang yang ada di makam pedang dengan energi mengerikan dan membentuk medan pembantaian mini. Di tempat hujan rintik-rintik berlalu, rangka luar keras lipan besi hitam hancur berkeping-keping seperti kertas. Cairan hijau bercampur dengan energi hitam yang mengerikan dan musnah sepenuhnya oleh kekuatan domain pedang. Bagaimana mungkin? Pupil Snake Elder mengerut tajam. Ia bisa merasakan aura kehidupan lipan besi hitam itu menghilang dengan kecepatan yang mengerikan, seolah ditelan lubang hitam tak terlihat. Ketika lipan besi hitam terakhir berubah menjadi abu beterbangan di tengah hujan rintik-rintik, sosok Chen Ping sudah muncul di hadapan Snake Elder, tidak lebih dari 3 kaki jauhnya. Anda... Snake Elder baru saja ingin mengaktifkan teknik racunnya, tetapi mendapati tubuhnya secara mengejutkan tidak bisa bergerak. Energi jahat di sekitar Chen Ping telah berubah menjadi rantai tak terlihat dan mengunci meridiannya. Saat itu, saat berpartisipasi dalam pengepungan dan peninasan klan Hu, kau juga hadir, kan? Suara Chen Ping sangat ringan, namun seperti penusuk es yang menusuk gendang telinga tetua ular. Raut wajah tetua ular berubah drastis. Bagaimana kau tahu? Sudah kuduga. Chen Ping menggoyangkan pergelangan tangannya pelan. Pedang pembunuh naga membentuk lengkungan dingin di bawah sinar matahari. Menahanmu sampai sekarang sudah dianggap terlalu lunak. Tidak, akulah tetua penegak hukum lembah 10.000 racun. Jika kau membunuhku, kepala lembah tidak akan membiarkanmu lolos. Suara gaduh itu tiba-tiba berhenti. Cahaya pedang jatuh, kepala melayang. Kepala tetua ular melengkung di udara. Matanya yang tunggal masih memancarkan kengerian yang tak terbayangkan. Darah yang menyembur dari lehernya hanya menyentuh udara dan terbakar menjadi asap hijau oleh energi mengerikan di sekitar Chen Ping. Para kultivator berjubah hitam yang tersisa, setelah melihat ini,
ketakutan setengah mati. Mereka berbalik dan ingin melarikan diri. Tidak seorang pun diizinkan pergi. Mata Humazi berkaca-kaca. Ia mengeluarkan 3 jimat kuning. Sambil menggumamkan mantra, jimat-jimat itu berubah menjadi 3 naga api. Seolah memiliki mata, mereka mengejar para prajurit yang melarikan diri. Mo Chen kemudian terbang dengan pedangnya, bergerak di antara herba beracun. Pedang panjang itu mengetuk pelan. Setiap getaran menyebabkan seorang kultivator berjubah hitam mencengkeram lehernya dan jatuh. Pedang itu tidak berlumuran darah sedikit pun. Energi pedangnya telah mencekik racun dan vitalitasnya. Terima kasih masih menyimak Channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping tidak ikut mengejar. Ia berdiri di depan mayat tetua ular yang tanpa berkepala, memadatkan seutas ki murni yang mematikan di ujung jarinya dan menyelidiki dantian lawan. Sesaat kemudian, ia menarik jarinya. Cahaya keemasan samar-samar terpancar di ujung jarinya. Ketemu. Itulah esensi spiritual unik dari klan Hu. Jelas, itu adalah peninggalan harta karun yang dijarah tetua ular saat itu. Tuan Hu, sepertinya pusaka leluhur klan Anda kemungkinan besar ada di aula racun segudang. Mendengar ini, tangan Humazi yang memegang jimat itu sedikit gemetar. Harta milik leluhurku, aku harus mengambilnya kembali. Mereka bertiga melewati tanah yang dipenuhi mayat dan menuju ke Myriad Poisons Hall. Sepanjang perjalanan, miasma beracun itu otomatis surut menghadapi Ki Chen Ping yang mengerikan. Serangga-serangga beracun yang awalnya bersembunyi di balik bayangan begitu ketakutan sehingga mereka menggali ke dalam tanah dan tidak berani menunjukkan diri. Pintu aula Myriad Poisons Hall terbuat dari tengkorak seekor binatang raksasa. Kulit manusia kering masih menggantung di taringnya. 8 penjaga berbaju zirah bersisik berdiri di kedua sisi pintu aula. Kulit mereka memancarkan rona ungu kebiruan yang menyeramkan, dan mereka menggenggam tombak panjang bertatahkan kristal racun. Berhenti, penyusup. Teriak penjaga terdepan dengan tegas, tombaknya mengarah langsung ke Chen Ping. Siapapun yang masuk tanpa izin ke aula racun segudang akan mati. Chen Ping tak mau repot-repot berbasa-basi. Ia mengayunkan pedang pembunuh naga dengan santai. Seberkas pedang sepanjang lebih dari 3 meter, berwarna emas dan hitam, melesat di udara. Pedang itu tak hanya membelah 8 penjaga menjadi 2 beserta tombak mereka, tetapi juga menghantam pintu aula tengkorak dengan momentum yang tersisa. Retakan. Pintu tulang binatang yang kokoh hancur berkeping-keping, memperlihatkan aula besar yang menyeramkan di dalamnya. Di dalam aula, kabut beracun yang 10 kali lebih pekat daripada di luar menyelimuti udara. Di panggung tinggi tepat di tengah, duduk seorang lelaki tua berjubah hijau. Di hadapannya, sebuah kuali perunggu mendidih dengan cairan berwarna hijau tinta yang bergolak, mengeluarkan bau yang memuakkan. Tak lain dan tak bukan adalah penguasa lembah Myriad Poison Valley, Wan Duzi. Wan Duzi perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya tampak seperti anyaman tanaman merambat beracun, dengan urat-urat hijau pucat melilit permukaan kulitnya. Matanya berwarna hijau tinta murni, tanpa pupil. Penatua ular sudah mati. Suaranya seperti 2 potong kayu lapuk yang saling bergesekan. Kau memang berbakat. Pantas saja kau berani menyusup ke lembah segudang racunku. Chen Ping melangkah masuk ke aula besar.
Ki yang mengerikan membentuk penghalang tak terlihat di sekujur tubuhnya, mengisolasi kabut beracun di luar. Ratusan tahun yang lalu, klan Hu dimusnahkan. Kau adalah salah satu penyebab utamanya. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan. Wan Duzi tertawa aneh, suaranya diiringi tetesan cairan kental yang menggeretakkan gigi. Emang. Tubuh kekebalan racun segudang milik orang tua Hu itu benar-benar bahan yang sangat baik untuk memurnikan racun. Sayang sekali dia menghancurkannya sendiri. Kalau tidak, orang tua ini pasti sudah lama menerobos ke alam abadi bumi dan naik ke alam yang lebih tinggi. Mendengar ini, Humazi gemetar karena marah, hampir menghancurkan jimat di tangannya. Binatang buas, aku akan membunuhmu. Apa terburu-buru? Wan Duzi menjilat bibirnya, lidahnya yang sehijau tinta bercabang seperti ular. Setelah aku memurnikan kalian bertiga menjadi pil racun, itu akan menebus penyesalanku dulu. Terutama dirimu. Tatapannya tertuju pada Chen Ping. Memiliki ki yang mematikan namun tidak terkikis olehnya, sempurna untuk memurnikan pil racun yin yang mematikan. Omong kosong. Sosok Chen Ping menghilang, dan pedang pembunuh naga menusuk wajah Wan Duzi dengan suara siulan di udara. Wan Duzi tidak menghindar maupun menangkis. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke kuali perunggu. Cairan hijau pekat yang bergolak di dalam kuali tiba-tiba melonjak, berubah menjadi seekor naga beracun. Naga itu membuka rahangnya yang besar dan penuh taring, lalu menerjang Chen Ping. Kemanapun naga beracun itu lewat, udara terkikis dengan suara mendesis. Trik kecil. Cahaya dingin berkilat di mata Chen Ping. Momentum pedangnya tiba-tiba bertambah cepat, dan sinar pedang hitam keemasan yang terjalin langsung menembus kepala naga beracun itu. Engah. Naga racun itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi langit penuh hujan racun yang berjatuhan. Namun sebelum cairan beracun ini dapat mendekati Chen Ping dalam jarak 1 meter, mereka telah terbakar habis oleh ki yang mengerikan itu. Secercah keterkejutan terpancar di mata Wan Duzi. Ki jahatmu ternyata bisa menahan segudang racunku? Menarik. Bersambung.